Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita akan membahas mengenai trending topik yang ketiga ini mengenai apa sebenarnya arti dari baby blues ini. Nah, ini mengacu pada kasus yang masih ramai diberitakan mengenai polwan yang membakar suaminya di Mojokerto, Jawa Timur. Iya, pemirsa, setelah sempat mendapat perawatan, sang suami yang juga seorang polisi akhirnya dinyatakan meninggal dunia akibat luka bakar hingga 90% di sekujur tubuhnya. Dan saat ini polwan berinisial FN sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di tempat khusus di Pusat Pelayanan Terpadu Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur. Dan sebagai informasi, Bribtu FN ini baru saja masuk kerja kembali setelah cuti melahirkan anak kedua mereka. Dan terkait hal ini, Kompolnas pun meminta Polda Jawa Timur untuk memeriksa kondisi Bribtu FN. Apakah mengalami postpartum depression atau depresi setelah melahirkan yang berdampak pada tindakan yang dilakukannya. Kita akan mendengarkan pernyataan dari anggota Kompolnas dari unsur masyarakat, Pungki Indarti berikut ini. Kompolnas berharap agar penyidik Polda Jatim mencoba untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap si tersangka ya, dalam hal ini Bribtu FN, karena kami melihat sangat di luar nalar ya, ketika misalnya dengan kasus judi online yang kemudian membuat dia tega membakar suaminya. Nah, apakah hal tersebut memang benar dilakukan yang bersangkutan dalam kondisi sadar ataukah yang bersangkutan dalam kondisi depresi? Karena kami mendengar bahwa tersangka ini baru saja melahirkan ya, usia anaknya bayi kembar 3 bulan dan yang sulung juga masih balita, sehingga kemungkinan ada dugaan depresi pasca melahirkan, terutama yang bersangkutan juga tampaknya harus mengasuh anak ya, 3 anak kecil-kecil, kemudian juga harus menghadapi suami yang ternyata pecandu judi online dan sebagainya. Itu pasti akan membuat amarah yang bersangkutan tidak terkendali. Nah, pemirsa, selain postpartum depression, ada juga nih kondisi baby blues syndrome yang diketahui bisa dialami oleh 80% ibu hamil dan melahirkan. Nah, Jessica, saya akan menjelaskan kepada pemirsa juga sebenarnya apa arti dari baby blues dan juga perbedaannya dengan postpartum syndrome. Pemirsa, kita akan melihat pengertian baby blues ini adalah perasaan sedih atau khawatir yang muncul pada awal masa setelah melahirkan atau pada masa kehamilan. Baby blues ini umumnya muncul pada hari kedua atau hari ketiga setelah melahirkan. Nah, kebanyakan kasus baby blues ini akan hilang dengan sendirinya setelah bayi berusia 10 hingga 14 hari. Jadi pemirsa, sebenarnya baby blues ini merupakan gejala yang dialami oleh sang ibu ketika melahirkan dan ada jeda waktu sekitar 2-3 hari. Tetapi ada juga sebutan postpartum depression, di mana postpartum ini adalah lanjutan dari baby blues. Jadi, kalau baby blues ditangani dengan baik, maka akan berlanjut menjadi postpartum. Nah, kita akan melihat sebenarnya seperti apa gejala-gejala yang dialami oleh ibu setelah melahirkan yang mengalami baby blues. Nah, kita akan melihat ini penyebabnya adalah perubahan hormon secara drastis sejak kehamilan hingga melahirkan, dan kemudian juga adanya kurangnya dukungan pasangan dan keluarga. Nah, ini yang paling penting pemirsa adalah dukungan dari pasangan ketika sudah melahirkan, karena ketika ibu melahirkan ini memang banyak sekali energi yang keluar baik fisik maupun mental. Jadi butuh dukungan secara batin baik dari keluarga dan juga suami ketika mengurus anak yang baru lahir. Kemudian juga adalah transisi peran dari single menjadi seorang ibu, karena kan sebelumnya ketika belum punya anak mungkin bebas melakukan apapun, ketika punya anak ini harus ada tanggungan yang lebih, jadi memang ada perubahan kegiatan, perubahan jadwal. Ini juga diperlukan dukungan dari keluarga dan juga suami, khususnya ketika sang ibu baru melahirkan, khususnya ini untuk anak pertama, walaupun memang baby blues bisa datang untuk anak kedua ataupun selanjutnya. Nah, kemudian kita akan melihat seperti apa sih sebenarnya gejala-gejala yang dialami oleh sang ibu setelah melahirkan. Nah, ada yang tiba-tiba ibu setelah melahirkan ini tiba-tiba tanpa alasan yang jelas ini menangis karena
depresi tersebut, kemudian juga ada juga yang mengalami perubahan mood yang tidak terkendali, kemudian ada juga seorang ibu yang mengalami perasaan yang selalu sedih dan juga gundah, bahkan sampai ada yang kasus ekstrimnya adalah melihat bahwa bayi ini merupakan sebuah beban dan sampai harus melakukan tindakan yang tidak masuk akal, sehingga memang ketika ada ibu-ibu baru melahirkan mengalami gejala ini seperti ada mudah kelelahan dan juga mudah marah. Jadi meskipun sang ibu ini sudah melakukan istirahat yang cukup, ada juga ibu-ibu yang mengalami baby blues ini tetap mengalami kelelahan terus-menerus dan tidak menemukan jalan keluar sehingga harus ditangani secara baik. Nah, kemudian juga di antara gejala-gejala tersebut juga ada yang mengalami mudah gelisah atau anxiety, kemudian juga ada sulit berkonsentrasi karena memang banyak beban pikiran tersebut. Dan memang untuk beberapa gejala ini sempat dialami perempuan ketika lagi menstruasi ya, tetapi kalau untuk baby blues ini memang lebih parah gejalanya. Jadi ketika ada seorang ibu baru melahirkan dan suaminya mungkin notice ada hal-hal yang dialami sang ibu seperti ini, mungkin baiknya langsung diberikan penanganan profesional agar tidak berlanjut ke postpartum. Karena perbedaannya adalah ketika baby blues memang sang ibu ini masih dinilai masih bisa mengurus anaknya, tetapi ketika sudah berlanjut menjadi postpartum, ketika melewati jangka waktu baby blues, maka sang ibu ini akan lebih kesulitan untuk mengurus anaknya karena ada beberapa hal yang harus dibenahi terlebih dahulu. Nah, pemirsa, untuk membahas lebih lanjut nih, kita juga akan membahas mengenai kondisi rentan ibu hamil dan melahirkan dengan psikolog keluarga ini Novita Tantri. Jadi Jessica memang harus ada penanganan khusus ya untuk baby blues ini. Kita akan langsung menyapa. Selamat sore Mbak Novita. Selamat sore. Iya, Mbak Novita, kalau kita lihat dari kasus Polwan yang membakar suami, apakah Anda mendeteksi kalau ada kondisi baby blues syndrome atau postpartum depression yang dialami oleh si pelaku Polwan ini, Mbak? Mungkin juga bukan kedua-duanya, Mbak. Oh, jadi gimana nih, Ya, Mbak? mungkin juga bukan kedua-duanya. Betul, karena bicara tentang baby blues syndrome atau postpartum setelah masa melahirkan, kehamilan dan melahirkan, ini harus mendapatkan assessment yang panjang gitu. Kalau dilihat sekarang sang pelaku gitu ya, tersangka sedang di rumah sakit dan karena punya anak yang balita dan sedang mengalami depresi yang sangat berat sekali. Saya melihat begini, kita bicara tentang stres. Kita bicara stres atau stresor. Stres itu yang kita alami, stresor itu adalah penyebab daripada stres. Stres itu diperlukan dalam hidup. Tetapi stres yang berkepanjangan akhirnya menjadi stres yang kronis, ini yang harus kita ketahui. Nah, bicara tentang kesehatan mental adalah bicara tentang kesehatan fisik juga, Mbak. Jadi kalau kita bicara tentang kesehatan mental dengan mengenal kesehatan fisik kita yang kita sebut dengan parasympathetic division atau yang disebut dengan ANS, Autonomic Nervous System. Jadi bagaimana tubuh kita bekerja pada saat badan kita secara voluntary akhirnya tanpa kita sadari ini terus bekerja tanpa kita perintah dengan yang disebut dengan sympathetic division. Jadi artinya dia bekerja karena kita memerintahkan dia untuk bekerja. Ya, misalnya kita ambil contoh, pada saat saya sedang berbicara saat ini dengan dua host yang cantik dan cerdas ini, kita tahu bahwa jantung kita tetap berjalan, mata kita tetap bergerak, misalnya ya, pencernaan kita tetap bekerja. Itu yang disebut dengan autonomic nervous system. Jadi dia bekerja tanpa kita perintah. Nah, pada saat sympathetic division, stres yang berkepanjangan akhirnya menjadi stres yang kronik. Ini yang terjadi di mana otak kita yang di bagian belakang yang disebut dengan amigdala. Amigdala ini bekerja pada saat kita berada di bawah ancaman. Oke? Nah, responsnya cuma 3. Fight, flight, atau freeze. Fight berarti dia melawan karena saya ada ancaman. Atau dia flight, dia terbang, dia nggak mau berada di situasi itu. Atau yang 3, dia freeze, dia numb, dia nggak tahu berbuat apa-apa, dia diam. Nah, yang terjadi di sini kalau saya melihat, dari semua berita yang ada, ibu ini mengalami stres yang berkepanjangan, mungkin sudah ada
jadi komorbiditas, Mbak. Sejak masih single, lalu memutuskan untuk menikah, lalu punya anak, lalu menghadapi, kalau kita baca masalah-masalah dengan judi online, atau mungkin ada masalah-masalah lainnya, yang akhirnya memicu dia karena berada di bawah ancaman untuk mengambil tindakan yang disebut dengan fight. Karena orang yang berada di dalam ancaman ingin melakukan sesuatu yang membuat posisinya itu menang. Nah, ini yang saya pikir adalah bagaimana kita mengenal, bagaimana tubuh kita bekerja. Kalau stres sudah datang yang berkepanjangan, kita harus tahu apa yang disebut dengan diam dulu. Diam dulu, mencari aktivitas yang lain, meminta bantuan, punya coping skills. Coping skills itu artinya coping mekanisme kita untuk bisa beradaptasi dengan situasi yang ada. Nah, ini butuh profesional. Kalau tidak punya profesional, dia butuh orang lain untuk bisa diajak bicara. Coping skills ini akan datang dengan skills terapi. Jadi keterampilan daripada terapi yang harus dimiliki oleh seseorang yang mengalami stres kronik yang terus-menerus berkepanjangan dan tidak pernah berhenti. Oke. Nah, ini yang saya pikir mungkin bisa saja yang tadi pertanyaan di awal bukan baby blues syndrome. Jadi kita tidak selalu masuk atau menyalahkan baby blues syndrome atau malah ke postpartum. Karena assessment yang harus dilakukan itu panjang sekali, Mbak. Oke, jadi nggak serta-merta ada seorang ibu baru melahirkan ini stres, bukan berarti baby blues atau postpartum. Nah, kira-kira Mbak Novita, ketika seseorang mengalami stres berlebihan ini, apa gejala awal yang bisa dinotis begitu ya, dan bagaimana cara menanganinya untuk kerabat terdekatnya begitu? Baik, ini biasanya yang tadi amigdala itu yang bekerja karena dia di bawah ancaman, yang dirasakan pasti adalah merasa putus asa, sudah mencoba tapi kelihatannya kok nggak ada jalan keluar. Lalu merasa tidak ada harapan, takut dengan masa depan, cemas, panik gitu loh. Dan biasanya kalau orang terdekat ya bisa melihat bahwa normalitas yang biasa dilakukan, aktivitas sehari-hari itu tidak sama lagi. Mungkin di situ sudah ada gangguan makan, mungkin di sana sudah ada gangguan tidur, mungkin di sana sudah ada gangguan-gangguan lainnya yang tidak terdeteksi. Dan ditambah dengan budaya kita bahwa segala sesuatu yang terjadi itu harus disimpan sendiri. Ya kamu yang mau married, kamu yang mau punya anak, kamu apalagi dengan profesi tertentu, malu dan aib tabu untuk bicara dengan orang lain kalau dia punya masalah. Dan begitu kronis, meledak, eskalasinya tinggi, akumulasinya terlalu banyak, akhirnya ini yang terjadi. Dan langsung kan ada penyesalan di sana. Karena yang disebut dengan otak depan atau fungsi eksekutif memakai logika untuk tahu apa resiko dan konsekuensinya sudah tidak jalan. Yang jalan adalah yang di belakang, otak primitif kita pada saat berada di bawah ancaman. Ya Mbak Novita, lalu gimana nih yang harus dilakukan orang sekitar, kemudian mungkin kalau dari case ini adalah sebetulnya suaminya atau pasangannya sebagai support sistemnya, ini bisa membantu supaya meredakan atau mengurangi stres tadi, selain juga mengenali diri kita sendiri dan juga membawa ke profesional. Ini yang harus memang awareness atau kewaspadaan orang-orang sekitar, gitu ya, bahwa dengan mempunyai dengan proses kehamilan, proses melahirkan dan punya anak bisa menjadi salah satu faktor untuk orang punya stres yang kronis ini. Yang bisa dilakukan adalah be aware dengan sekelilingnya. Kalau memang butuh bicara, diajak bicara, ada perubahan daripada perilaku, kita ajak bicara apa yang bisa dilakukan, take over. Lalu kita yang sebagai ibu atau siapapun yang sedang mengalami stres yang berkepanjangan ini yang sebenarnya dibutuhkan apabila stresnya itu bisa dikelola, itu tidak malu untuk bicara, tidak malu untuk meminta bantuan. Bahwa dirimu nggak sendirian. Banyak orang yang mengalami hal yang sama. You need to talk, ngobrol gitu. Cari teman, cari kegiatan untuk pengalih, ya, cari hobi yang baru. Bersosialisasi dengan orang lain, berolahraga, usahakan untuk tidur yang cukup 8 jam. Nah, ini minta bantuan karena untuk tidur yang cukup di malam hari dengan punya bayi, biasanya sleepless night kan, malam-malam di mana nggak bisa tidur,
Karena apalagi kalau bicara anaknya yang kembar gitu, yang setiap 3 jam harus menyusui. Bagaimana belajar tentang sleep training, pelatihan untuk bayi tidur, sehingga disesuaikan dengan waktu tidur ibu juga. Nah, hal-hal ini kan butuh orang lain untuk kita ajak bicara dan minta bantuan. Gitu loh, Mbak. Oke. Nah, Mbak Novita, ini kan juga sebenarnya kalau dari kasus poluan ini kan memang dipicu dari perilaku suaminya yang memang tidak bisa lepas dari judi online, kemudian juga ada kekurangan uang belanja begitu ya. Jadi ada faktor ekonomi di situ. Nah, apakah faktor ekonomi ini juga bisa mempengaruhi dari stres berlebih ini? Bisa, sangat bisa, tapi bukan faktor utama, Mbak. Banyak orang yang mempunyai keuangan atau masalah dengan keuangan yang naik turun gitu ya, tetapi tidak mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu yang menyakiti orang lain, apalagi menghilangkan nyawa orang lain. Jadi lebih kepada keterampilan diri dalam mengelola stres yang ada, mengelola kontrol diri, gitu ya. Jadi memang kita harus mengenal stres kita sendiri dan memanfaatkan professional help. Kita tidak sendirian, sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Pada saat badan kita tidak enak, pada saat ada sesuatu yang salah, kita datang ke dokter untuk mengecek kesehatan fisik kita. Begitupun dengan kesehatan mental. Butuh ada orang yang expert di bidangnya, professional help, untuk membantu kita dalam kesehatan mental. Karena tidak bisa dipungkiri, mental dan fisik ini saling tarik mengait dan saling sangat berhubungan dengan korelasi yang tinggi, Mbak. Oke. Iya, Mbak Novita, tapi sebetulnya banyak sekali dari masyarakat dan bahkan kadang kita sendiri, Mbak, kita mengalami stres tapi kita nggak sadar, Mbak, kalau kita stres. Gimana ini, Mbak? Betul. Supaya mengenali kalau kita tuh memang di dalam dalam kondisi stres dan kita juga bisa mengantisipasi stres yang berkepanjangan itu. Nah, paling sederhana sebenarnya pada saat tidur, gangguan tidur. Gangguan tidur ini kan menjadi sebenarnya salah satu contoh yang paling sering kita alami. Misalnya malam udah sulit untuk menutup mata untuk tidur, atau terbangun-bangun pada saat tidur, jadi tidak bisa lelap, tidak bisa nyenyak. Makan juga misalnya punya gangguan makan, binge eating, atau anoreksia atau bulimia, dari yang ringan sampai yang severe. Nah, pada saat sudah mengalami ini, atau orang lain yang mengatakan kepada kita bahwa kamu sudah tidak seperti biasanya, nah ini coba untuk bisa digali ada apa di dalam. Dan memanfaatkan misalnya hotline online dengan bantuan psikolog profesional, help untuk mencari tahu, lakukan assessment. Apakah, jadi kita punya assessment, list yang harus dijawab. Apakah kita mengalami anxiety? Apakah kita mengalami depresi? Mulai dari tingkatan yang rendah sampai yang paling severe. Lalu di sana akan diajarkan bagaimana coping skills-nya, mulai dari teknik breathing, bagaimana bernapas. Bagaimana bernapas itu ternyata membantu kita pada saat kita mengalami kecemasan, kepanikan. Karena pada saat kita panik, kita cemas, napas kita itu pendek-pendek, Mbak. Oke? Nah, bagaimana melatih supaya napas kita panjang dengan teknik pernapasan, misalnya 1-3-5, menarik napas dari perut, tahan 3 detik, melepaskan dari mulut selama 5 detik. Waktu kita membiarkan oksigen masuk di dalam paru-paru dan di dalam kepala kita, biasanya kita akan bisa berpikir lebih tenang, lebih jernih sejenak. Dan juga grounding. Terkadang berada dalam situasi itu kita butuh untuk keluar, untuk bisa merasakan berinteraksi dengan alam, misalnya dengan tanah, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan langit, gitu ya. Dengan grounding ini terkadang bisa membuat kita bisa melatih kita dari salah satu coping mechanism ini. Atau mungkin dengan 5 senses, 5 pancara indera kita, dengan misalnya es batu, makan emut es batu itu bisa membuat kita aware lagi. Atau dengan misalnya permen dari lidah, jadi 5 panca indera dari penglihatan tadi grounding, merasakan dengan kulit kita, dengan tidak pakai sepatu misalnya atau sendal, alas kaki keluar, merasakan bagaimana berpijak dengan bumi. Yang ketiga, bisa penciuman dengan mencium misalnya minyak angin atau mencium dengan bau-bauan yang membuat kita kembali lebih segar, atau dengan perasa di lidah. Bisa makan dengan yang mint, permen-permen yang rasanya mint ya, peppermint gitu, itu bisa membantu kita. Atau dengan mendengarkan musik yang membuat kita lebih tenang.
musik yang benar-benar membuat kita bisa lebih rileks. Jadi coping mechanism ini harus kita punya sebagai skills yang sederhana pada saat stres ini datang untuk menerpa kita. Bisa sewaktu-waktu dan kapan saja. Baik Mbak Novita, semoga setelah diskusi ini seluruh pemirsa juga bisa mengenali diri sendiri ya. Dan juga mengetahui batas bagaimana seharusnya menjaga diri dan juga mengenali apa saja kira-kira gejala-gejala stres berlebih tadi. Terima kasih Mbak Novita Tandri, psikolog keluarga sudah bergabung bersama kami dalam Newsline. Selamat kembali beraktivitas Mbak Novita. Wow, ternyata tidak hanya mengenal diri sendiri, tapi sekitarnya juga harus melihat nih gerak-gerik apakah orang di sekitar atau orang tersayang kita sudah berubah juga kira-kira. Apa ada yang berbeda? Jangan-jangan stresnya ini yang bikin dia berubah. Jadi kalau sudah ada gejala-gejala tersebut, bisa langsung dibawa ke yang lebih profesional untuk ditangani lebih lanjut dan tidak semakin parah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.